Assalamualaikum Bang San. Halo Bang San. Ya, halo Aska. Halo. Eh, Oke, Sehat Bang. Alhamdulillah. Sehat. Ini perihal masalah renewable energy. Hmm. Dari saya sendiri pengen tanya perihal masalah prospek dalam lingkup industri kedepannya, gitu Bang. Kita kan sekarang ini penggunaan BBM itu sekitar 50% ya dari konsumsi negara kita. Ini berdasarkan jurnal dari peneliti tahun 2014 kalau nggak salah. Yang artinya sekarang sudah 6 tahun lamanya cadangannya mungkin semakin menipis gitu ya, karena 50% itu kan nilai yang sangat besar gitu. Nah artinya kan renewable energy ini mau nggak mau akan menjadi suatu solusi kan ya Bang ya, buat konsumsi energi kita ke depannya. Nah yang ingin saya tanyakan itu berdasarkan dengan analisis atau dugaan Bang Hisan sendiri sebagai orang yang berkecimpung di bidang masalah energi terbarukan, itu seperti apa sih Bang prospeknya gitu? Prospek dari produknya, prospek dari lapangan pekerjaannya. Soalnya saya sampai sekarang masih belum melihat kayak ada suatu perusahaan besar sekelas Pertamina atau sekelas apalah gitu yang memang benar-benar untuk ke arah sana gitu Bang. Menjadikan si renewable energy ini sebagai pembangkit listrik kita. Itu sih Bang pertanyaannya. Terima kasih. Oke, Aska. Terima kasih pertanyaannya buat Aska. Ya, memang kalau ya saya ini buka jadi data yang lain jadinya. Memang kalau untuk kelistrikan atau mungkin bauran energi kita secara nasional memang dilihat bahwa April 2020 saja ya kita masih 63% kita bergantung kepada coal dalam soal ya coal dalam hal kelistrikan berarti ini ya. Sisanya baru dari EBT atau mungkin gas atau mungkin oil. Nah, ya memang sebetulnya yang kita tadi ada potensi terus tapi sayangnya tidak secara maksimal dimanfaatkan secara regulasi atau mungkin political willingness-nya belum ada sebenarnya dari government dari pemerintah. Jadi sebenarnya hanya tinggal political willingness saja dari pemerintah untuk beralih ke EBT dan tapi tidak secara perlahan-lahan ya gitu ya. Karena menurut saya sudah banyak developer power plant dari luar maupun lokal sebenarnya sudah banyak. Namun yang mereka ya merasa tidak investment di Indonesia tidak terlalu menarik gitu, tidak terlalu menarik dan kalau tadi berhubungan dengan BUMN, sebenarnya Pertamina itu sedang riset juga untuk mengembangkan baterai. Jadi Pertamina sudah mengarah untuk bertransisi juga bukan hanya di oil and gas, tapi juga ke arah baterai. Dan harapannya memang ya komponen penting lah dalam di masa depan di electric vehicle atau mungkin di beberapa hal lainnya. Jadi Indonesia punya banyak cadangan nikel dan sebagainya. Jadi industri baterai mungkin di Indonesia akan berkembang meskipun ya pabriknya, manufacturernya atau mungkin produsennya mungkin masih dari luar juga begitu. Tapi menurut saya hanya tinggal political willingness sih, Aska, yang menurut saya karena kalau secara regulasi atau policy atau politik itu kurang mendukung investment dan juga mendukung implementasi ya nggak akan berjalan maksimal atau masif sih menurut saya. Itu sih Aska. Kira-kira menjawab atau belum? Oke. Berarti di samping ketersediaan SDM, terus Ya, ketersediaan source yang kita punya itu political willingness itu sangat penting juga Bang ya dalam dunia industri kayak gitu. iya kalau bukan SDM memang tentu saja sebenarnya belum ada lembaga mungkin training atau sebagainya meskipun sekarang sudah beberapa banyak juga online course atau kursus online yang ingin sebenarnya perlahan menyiapkan SDM Indonesia khususnya mungkin ya teman-teman mahasiswa itu mengarah ke EBT atau green jobs atau mungkin green industry. Tapi sayangnya secara pemerintah yang sebenarnya yang harusnya punya peran banyak di situ kurang perhatikan karena
Tentu saja ketika mungkin kita beralih dari industri yang berbasiskan fossil fuel ke arah lebih ke green energy, tentu saja orang-orang yang dulu bekerja di industri itu tentu saja tidak akan digunakan lagi. Nah, tentu saja itu harus ada peran pemerintah yang membantu menyiapkan orang-orang yang ada itu terdorong untuk reskill atau mungkin membuat mereka punya skill baru lah untuk menghadapi tantangan baru yang masuk ke arah green jobs atau green industry. Nah itu sih. Dan semuanya menurut saya berawal dari political willingness gitu. Atau mungkin ya meskipun masyarakat secara kolektif mendorong ke arah sana, menurut saya ya tidak akan terlalu maksimal sih. Apalagi kalau misalnya lapangan pekerjaannya juga belum ada. Begitu, Mas. Baik Bang, terima kasih. Oke. Oke, ada yang lain? Silakan, rekan-rekan mahasiswa. Saya Pak Alessandro. Ya, silakan. Bang Isan, saya mau nanya Bang. Ya. Tadi saya lupa di slide berapa yang mini grid atau yang di desa-desa ya Bang ya? Bisa ditampilkan ini videonya, Alessandro. Tampilkan Bang. Ilustrasinya apa ya maksudnya? Enggak, Alessandro-nya itu kan enggak kelihatan tuh wajahnya. Oh iya, maaf Pak. Oh, Alessandro-nya, oke. Ya. Di infrastruktur desain. Nah, di sini kebetulan di Kalimantan. Di situ kan rata-rata pakai, kalau saya lihat solar panel ya Bang. Ya. Nah, kan Kalimantan itu salah satu daerah yang curah hujannya tinggi. Nah, untuk mengatasi itu gimana ya Bang? Terutama di daerah terpencil. Dikarenakan kan terutama di daerah terpencil, di daerah pedalaman itu terlindung sama hutan dan susah untuk mendapatkan misalnya sinar matahari yang cukup untuk solar panel. Itu aja sih Bang. Mungkin teknologi apa yang bisa Abang mungkin pernah terpikirkan gitu Bang. Makasih Bang. Oke, terima kasih Alessandro. Saya coba jawab. Jadi memang ya seingat saya juga memang cukup jarang proyek-proyek PLTS masuk ke daerah Kalimantan. Tadi mungkin Alessandro juga menyampaikan bahwa ya salah satu faktornya mungkin cuaca, sama mungkin seperti di pedalaman Papua yang pernah saya kunjungi bahwa mereka masuk ke daerah hutan hujan tropis yang artinya sepanjang hari itu mendung gitu, hujan padahal mungkin masih jam 10, masih jam 12, tapi ternyata hujan atau mendung, jadi tidak maksimal solar irradiance-nya. Mungkin kalau begitu, kebanyakan Kalimantan itu EBT itu di hydro, karena mungkin banyak sungai, banyak aliran sungai, itu mungkin berpotensi juga, debitnya juga bagus untuk, mungkin ya saya sampaikan mungkin karena saya tidak bisa menyampaikan detail pastinya, bisa di hydro mungkin, atau mungkin bisa di hydro mungkin dengan, tetap mungkin PLTS, tapi jika memang masih bisa mungkin ya kalau misalnya masih sama sekali nggak bisa mungkin dari hydro saja. Selebihnya ya saya belum terpikirkan sih, mungkin apakah ada biogas atau biomass di situ mungkin juga bisa dimanfaatkan, karena saat ini cukup ya tadi kan energi bukan hanya soal listrik tapi juga cooking misalkan. Nah, mungkin dari situ masyarakatnya bisa clean cooking dengan biogas, atau mungkin sudah ada juga sebetulnya emang biogas yang mengarah ke listrik hanya untuk penerangan juga sudah ada. Nah, itu sih sebenarnya yang penting adalah assessment potensi lokalnya itu seperti apa, sehingga kita tahu teknologi apa yang tepat guna yang bisa digunakan oleh masyarakat itu sih. Itulah Sandra, mungkin mohon maaf kurang menjawab. Baik Bang, nggak cukup sih Bang. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan mahasiswa. Yang lain? Kalau tidak mungkin dari saya Isan ya, sambil nunggu. Boleh Pak. Sambil nunggu yang lain mungkin. Jadi kan ini ya memang tantangan kita gitu. Indonesia itu kan sekarang sangat bergantung ke penggunaan batu bara misalnya untuk pembangkit listrik atau fosil lah ya.
Dan itu pasti ke depan itu akan habis juga kan, artinya keberadaan energi terbarukan itu kan suatu keniscayaan, ya itu harus ada suatu saat. Oke, sekarang kita masih belum mikirkan mungkin ya, karena kita masih bisa ada itu yang fosil. Nah, makanya gini, kita itu sudah sangat bergantung besar kepada listrik, gitu kan ya, yang selama ini misalnya dipenuhi dengan batu bara dan seterusnya kan, PLTU dan ini kan pakai ini ya. Nah, kira-kira melihat potensi di Indonesia itu energi terbarukan apa yang bisa menggantikan, karena harus digantikan kan, harus digantikan itu penggunaan itu. Kira-kira apa sih yang sebenarnya bisa apple to apple nantinya? Karena kalau enggak ya kita bahaya, jangan-jangan kita nanti malah akan impor energi dari luar kalau ketika suatu saat sudah habis tuh minyak kita atau apa kita ya, dan sudah ada ketentuan di masa depan misalnya harus pakai green energy gitu ya. Sedangkan apa sih yang bisa kita ini ya istilahnya kita mulai garap dengan serius yang potensinya itu bisa menggantikan. Kalau misalnya sel surya gitu ya, sel surya kan ya kita oke, bisa ya memang, tapi sampai seberapa persen bisa menggantikan. Kemudian kalau hibrid ya kombinasi semuanya itu sampai berapa persen. Nah, itu satu. Kemudian tren yang kedua adalah adanya mobil listrik gitu ya. Rencana kan mobil listrik itu berarti itu mobil-mobil yang sekarang itu ya entah suatu saat itu kan harus digantikan. Itu juga perlu listrik. Ya, itu ya. Kalau ada mobil listrik tetapi tidak disiapkan listrik yang dibangkitkan dari green energy itu kan sama saja. Pengalian dari BBM diubah jadi listrik saja sebenarnya. Itu sama saja itu istilahnya. Hanya kalau mobil sekarang itu langsung dari BBM-nya gitu ya. Itu kan misalnya BBM diubah jadi listrik dulu. Ya jadinya sama saja juga. Belum green energy. Kira-kira teman-teman di bidang ini ya yang concern di renewable energy itu bagaimana menyikapi masalah itu, tantangan. Kemudian sudah ada apa sih diskusi apa di sana? Mungkin itu dulu ya dari saya. Oke Pak, ya makasih pertanyaan Pak Edi. Ya, untuk yang pertama tadi sumber energi apa sih yang kira-kira visible ya Pak untuk menggantikan fossil fuel yang saat ini memang sudah lama ya kita bergantung ke fossil fuel di sektor kelistrikan, di sektor transportasi. Kalau dari kelistrikan saja sebenarnya ya mungkin ini pertanyaan juga yang selalu muncul di benak saya Pak, karena secara pemerintah belum secara clear untuk membuat roadmap dari energy transition di Indonesia. Dibanding mungkin negara lain yang sudah punya roadmap, kita nggak punya roadmap, kita hanya punya target, tapi sayang targetnya itu tidak ada roadmapnya, tidak ada peta jalannya, tidak tahu harus step apa atau mungkin seperti apa strategi dan sebagainya. Nah, menurut saya sih ke depannya mungkin kan jika mau memang meninggalkan fossil fuel ya saat ini sistem kelistrikan centralized atau terpusat, menurut saya daerah-daerah perlu memaksimalkan potensi lokal yang ada sih Pak. Jadi konsepnya balik lagi ke sistem decentralized, sistem yang tidak terpusat, yang artinya mungkin skala komunitas yang mungkin desa, kabupaten atau kecamatan yang sumber energinya tentu saja perlu dilihat dulu sih Pak, apakah yang baik yaitu mikrohidro, apakah mungkin surya, ataukah mungkin ternyata bioenergi juga bisa, atau mungkin sampah waste to energy. Mungkin ke depannya sebenarnya kita pun sebagai manusia mungkin juga perlu mengubah behavior atau mungkin pola hidup atau perilaku hidup mungkin Pak ya, karena mungkin ke depannya tidak bisa sepuas-puasnya pakai listrik karena ada keterbatasan atau mungkin ada efisiensi di situ karena sumbernya kita intermittent atau mungkin sumbernya memang tidak bisa mensuplai suka-suka gitu. Menurut saya itu juga salah satu perubahan yang perlu kita ancang-ancang ambil juga, karena ya kita nggak boleh punya behavior yang mungkin tidak efisien seperti itu sih Pak. Kalau misalkan mungkin itu alasan kenapa pemerintah ingin daerah-daerah itu punya rencana umum di daerah RUET, karena setiap provinsi harus punya RUET, mereka harus mengakses potensi lokal mereka apa, dan itu sebagai pegangan mereka untuk
sebetulnya membuka investment untuk membangun pembangunan power plant berbasiskan EBT sih Pak di daerah. Dan itu sebetulnya sepertinya saya lihat memang ya cenderungnya mengarah ke sistem decentralized Pak. Jadi nanti setiap daerah mungkin punya sumber sendiri, tidak bergantung dari mungkin provinsi tetangga atau mungkin daerah tetangga, kecuali memang benar-benar sangat kurang gitu Pak. Itu sih Pak menurut saya aja. Saya belum bisa menjawab energi apa yang bisa menggantikan secara jelas, tapi menurut saya ya sistem desentralisasi itu mungkin bisa, apapun itu sumbernya, dan perlu juga edukasi masyarakat bahwa harus mengubah behavior atau perilaku yang berlebihan juga Pak. Yang kedua mungkin terkait tadi yang kedua itu saya lupa. Mobil listrik gitu kan? Oh, mobil listrik. Oke. Mobil listrik memang ini sudah jauh lebih cepat secara politikal karena Presiden Pak Jokowi sudah ada perpres sendiri di tahun lalu untuk lebih memasifkan dari electric vehicle. Juga industri baterai juga akan dimulai juga di Indonesia karena kita punya nikel. Tapi menurut saya mungkin baterai juga sustainable karena juga nanti akan kalau rusak tidak akan bisa dipakai, harus diolah karena kalau enggak akan jadi limbah. Lagi-lagi jadi isu lingkungan lagi gitu. Saya lihat kalau di GIZ ya NGO dari Jerman juga mereka lebih memilih hidrogen, sedang mengpiloting hidrogen untuk transportasi, masih pilot project dan harapannya bagi mereka ya hidrogen itu atau fuel cell ya, teman-teman juga familiar, itu lebih ramah lingkungan dibanding dengan baterai gitu Pak. Gitu. Kalau untuk transportasi saya lihat mungkin ya baterai mungkin bisa jadi jangka menengah untuk beralih, mungkin agar lebih ramah lingkungan, tapi mungkin jangka panjang mungkin hidrogen jika memang sudah mature teknologinya mungkin bisa hidrogen sih Pak. Begitu. Maka saya perhatikan. Oke, jadi ya. Terkait ini ya, deklarasi negara ya ingin bercita-cita menjadi produsen negara yang maju di bidang ini ya, baterai itu kan, dan punya nikel itu kan di Batang itu ya, itu kan wacananya kan di Batang. Nah, padahal Batang itu juga kemarin belum selesai itu masalah PLTU. PLTU di Batang juga itu belum selesai ya. Jadi kalau kita lihat ya, seksi killer lah, saya suka itu ya. Terlepas saya tidak melihat dari segi politiknya, gitu ya. Tapi betapa kita itu berhutang kepada saudara kita sendiri untuk bisa menikmati listrik itu, bahkan ada yang korban rumah, nyawa dan seterusnya. Sakit-sakitan menaun, gitu ya, karena kena ispa, gitu, akibat pembakaran itu kan seperti itu. Jadi sebenarnya kondisi kita seperti ini itu ya. Kita itu mengorbankan orang lain. Jangan berarti itu sok suci, tidak punya dosa. Kita itu punya dosa, gitu ya. Kenapa orang yang rumahnya tergusur, rumahnya rusak, sakit, bahkan meninggal gara-gara lahannya dulu ditransmigrasi di sana, setelah itu sekarang tidak punya kekuatan kan, harus jadi tambang batu bara, misalnya. Ini rusak. Nah, itu kemudian berapa banyak nelayan yang harus kehilangan pencaharian atau menurun penghasilannya ketika laut tercemari akibat proses ini ya, distribusi batu bara dari tempat penggalian ke misalnya PLTU ya. Sama, PLTU itu juga memakan lahan masyarakat. Proses pembakarannya juga itu kalau teman-teman yang ambil TA di bidang Pak Indra Canda itu kan monitoring ya, berapa ukuran partikel itu kan juga merusak. Nah, itu kan artinya kita seperti ini, ya itu harus menanamkan politik balas budi lah. Kita itu termasuk orang tidak langsung itu ya merusak lingkungan, gitu. Bahkan membunuh saudara kita kalau bahasa ekstrimnya. Gitu. Jadi salah kalau kita nanti lulus, ya sudah saya yang jadi orang sukses, mandiri secara finansial cukup, gitu. Enggak. Justru kita harus kembali ke daerah, bangun daerah kita masing-masing. Itu orang yang paling bermanfaat sebenarnya. Jadi seperti itu. Kalau tujuannya mahasiswa TF, mahasiswa TELU lulus dapat kerja berpenghasilan bagus itu sukses, tapi bukan itu. Itu masih individualis. Kita belum punya tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral.
Harusnya setelah itu kembali gitu ya. Kita menebus dosa kita gitu. Karena untuk sampai level ini itu kita sudah mengumpulkan banyak orang. Itu ya ini. Terus seperti ini, saya ya sepakat kemungkinan terkait renewable energy itu tidak balikan dengan yang sekarang. Sekarang itu kan terpusat ya, membangkit listrik ditransmisikan gitu kan secara nasional. Nah, kayaknya itu nggak bisa, harus terlokalisir ya. Hisam pernah ikut ini ya, Bu Tri Mumpuni ya? Iya Pak. Mikrohidro ya, pernah kan? Mikrohidro, iya. Di daerah-daerah terpencil. Itu bagaimana itu proses pembangunannya, kemudian berapa listrik yang bisa dihasilkan, mencukupi kebutuhan masyarakat untuk hal apa saja di sana, kemudian perawatannya seperti apa, keberlangsungannya sampai apa itu. Karena di Indonesia itu ada tren yang kalau bangun gitu, setelah itu ditinggalkan ya rusak gitu ya. Nah, itu bagaimana kira-kira? Mungkin bisa diceritakan untuk ke teman-teman tentang pengalaman di sana. Ibu Tri Mumpuni. Bu Tri Mumpuni itu anaknya Mbak Asri itu sekolahnya itu di UTM Malaysia, adik-adik kelas itu. Silakan. Oke Pak. Oke, tadi berapa poin-poin yang Pak Edi sampaikan. Saya setuju banget, kita ya sebagai manusia, sebagai mahasiswa yang punya pengetahuan lebih, kita punya politik balas budi mungkin ke masyarakat gitu ya. Kalau tentang IBK sendiri yang saya pernah terlibat 3 tahun, mungkin khususnya di Sumba Timur, jadi memang IBK sebenarnya misi utamanya memang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa sih Pak, secara sosial maupun ekonomi. Tapi isu yang selalu dihadapkan adalah masyarakat tidak ada listrik, tidak ada akses energi. Jadi mengapa IBK selalu menggunakan EBT atau yang terbarukan di setiap proyeknya gitu. Mereka bilang ya EBT sebagai katalis, sebagai tools untuk membuka gerbang kehidupan masyarakat desa gitu. Karena dari yang mungkin ada listrik, mereka gelap-gelapan, terus juga ketika sudah listrik mereka ada lampu, mereka mungkin bisa pelan-pelan, mereka mungkin punya TV atau mungkin kipas angin, meskipun itu mengarah ke entertainment Pak ya. Tapi harapannya memang mengarah ke kegiatan produktif lainnya, apakah bisa beli mesin untuk kayu, apakah mungkin bisa beli kulkas untuk buka warung dan sebagainya, nanti gitu Pak. Kalau yang saya kemarin ikut memang sangat berasa sih Pak, artinya dibanding konstruksi Pak ya, dibanding konstruksi atau engineering sendiri itu justru lebih berasa kehidupan pendekatan sosialnya atau pendampingan sosialnya. Jadi IBK sendiri bilang bahkan ketika project 30%-nya itu adalah engineering atau konstruksi, sedangkan 70%-nya itu justru ada sosial. Sosial di sini mulai dari ketika dulu awal baru mau masuk, baru mau survei, kita harus live in, kita harus pendekatan, bagaimana budaya di sana, sebagainya, sampai mereka menerima akan ada pembangunan di situ, mereka paham itu pembangunannya seperti apa dan apa yang akan masuk ke desa mereka, apakah merusak lingkungan kah atau tidak, biasanya mereka concern itu juga. Baru setelah itu ya baru dimulai pembangunan, dan di situ pun kita terus mengajak mereka di setiap prosesnya, ada musyawarah, ada workshop, ada training, yang intinya untuk transfer knowledge ke mereka agar mereka memang bisa mandiri ketika menggunakan fasilitas tersebut Pak. Nah, jadi ketika IBK bangun sebuah fasilitas EBT, misalkan PLTMH itu, jadi rumah-rumah yang mendapat sebagai beneficiaries-nya itu tidak tidak langsung besar sih Pak. Ya, kami nggak langsung ngasih misalkan berapa watt gitu. Jadi kami batasi misalkan MCB-nya setengah ampere, artinya 110 watt. Nah dari situ ya kita jelaskan bahwa Bapak Ibu bisa pakai 3 lampu, kami pasangkan secara gratis. Tidak boleh pasang ini, tidak boleh pasang itu selama berapa bulan. Dari situ baru dimonitoring. Mereka akan sabar apa enggak Pak dengan bantuan tersebut, meskipun untuk penerangan saja gitu Pak. Karena beberapa mungkin ada yang tidak sabar tapi punya uang, itu mereka kadang-kadang ya langsung beli ini, langsung beli itu, langsung beli TV, beli apa. Padahal MCB-nya pun tidak sebesar itu gitu untuk memberikan listrik untuk mereka. Jadi di situ pun kami ya bagian dari monitoring ya, kami buat mereka nggak jadi manusia yang ingin langsung berubah lifestyle gitu. Jadi
mereka harus tetap menjadi ya mereka seperti budaya mereka, tapi mereka harus paham bahwa ketika ada perubahan di mereka, bahwa mereka ya harus memanfaatkannya secara benar, secara baik gitu. Makanya saya cukup senang ketika meskipun saya udah nggak di BK, tapi masyarakatnya, operatornya itu suka kontak saya. Makanya saya punya foto ini, mereka punya kebun, mereka punya ternak ayam gitu, atau mungkin punya warung. Dan ya bagi saya perubahan masyarakat itu sangat bisa sih Pak gitu. Yang penting memang didampingi dengan baik gitu. Karena kebanyakan ya proyek-proyek pemerintah kebanyakan ya proyek-proyek yang mungkin tidak dilakukan dengan community partnership, sehingga ketika rusak ya mereka juga bingung harus ke siapa mengontaknya, harus siapa mereka mengganti atau memperbaikinya. Itu sih Pak. Oke ya, memang itu ya. Di zaman saya kecil itu, saya itu listrik masuk desa saya itu saya kelas 1 SD. Jadi saya termasuk orang-orang yang masa kecilnya itu tidak belajar itu pakai lampu kecil, dan kalau pagi itu hitam semua itu. Jadi itu bahkan ketika listrik masuk desa itu yang punya listrik itu hanya beberapa orang gitu ya. Itu harus ini. Dan dulu bisa hidup dan bahagia gitu. Mungkin nggak tahu ya, ketika nanti suatu saat Indonesia itu sudah tidak boleh menggunakan sumber pakai fosil, ya kita harus siap ke sana gitu ya. Kalau bagi generasi saya yang dulu pernah merasakan sih oke. Generasi tahun 2000-an itu kan saya bahkan sekarang itu antara air sama internet, milihnya ke internet, beloknya itu ya. Anda kalau toilet dikasih colokan itu bisa 3 jam di toilet misalnya seperti itu. Nah, itu harus diinikan ya. Memang itu sih. Saya senang ini lihat ya. Jadi memang memanfaatkan ya, prioritas lah. Jadi tadi clue-nya adalah empowerment masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ya. Jadi yang dengan harapan ada listrik sedikit itu ya mau bisa belajar, anaknya pinter-pinter, setelah pinter kembali ke desa, bangun desanya, kan harapannya ke sana. Dan memang harus sabar. Dan banyak orang nakal gitu ya, artinya egoisnya itu luar biasa. Nggak apa-apa yang lain nggak makan, nggak apa-apa yang lain nggak dapat listrik, tapi saya hidup puas itu. Itu adalah penyakit orang yang berkecukupan gitu ya. Itu seperti itu. Ya, Pak. Silakan rekan-rekan yang lain, ada pertanyaan? Silakan. Ini loh, Mas Ihsan ini pengalamannya cukup banyak ya, jadi terjun ke masyarakat bahwa Indonesia itu nggak seperti Bandung ini, nggak macet gitu ya, sepi, udara seger gitu, nggak ada sinyal, itu ya sudah pernah merasakan gitu ya. Mandi langsung di sungai misalnya ya, nggak sungainya nggak gitu ya. Minum langsung dari mata air itu biasa, nggak bahagia, orangnya tulus, nggak pakai topeng gitu ya, nggak ada yang fake gitu ya, ramah, itu Indonesia gitu ya, saling nolong nggak individualis gitu, nggak menjatuhkan, itu seperti itu ya. Sayang sekali ketika kita tidak memiliki pengalaman ini ya, spiritual gitu ya, pernah menikmati masa-masa itu ya. Makanya kalau sekarang di TELU ada program ini KKN itu kan boleh ya, Kampus Merdeka Merdeka Belajar itu silahkan diambil itu 1 semester gitu. Kalau memang ke sana merasakan lah, tahu gimana, supaya tidak berkeluh kesah terus, orang jadi overthinking, insecure itu, menyalahkan keadaan terus, nggak gitu juga. Itu banyak yang bisa kita bantu sebenarnya. Dan kita akan melihat bahwa kita itu bermanfaat juga ternyata ya. Jangan merasa saya kok nggak punya apa-apa, nggak punya ini. Akhirnya insecure atau overthinking ya, itu berbahaya. Silakan ke pelosok Indonesia. Dulu ada program juga 3T ya, Pak Anies Baswedan dan seterusnya, itu kan juga bagus. Harapannya itu ke sana. Memang butuh ini. Silakan rekan-rekan yang lain. Dari prodi lain mungkin. Kalau Ihsan ini rekan kerja di lulusan mana saja, Ihsan? Untuk saat ini Pak, yang di Sinari. Kebanyakan sih orang bisnis, orang marketing, terus juga ada orang perikanan, karena kita masuk ke pulau-pulau, yang mereka juga karena familiar dengan lapangan.
Terus ya engineering-nya juga ada sih Pak. Lutfi di sini kok Pak. Lutfi Lutfi. 12. Ya. Oh, Lutfi yang ini ya dulu calonnya Melinda tapi nggak jadi itu ya. Bukan. Wah, Bapak mangkos sih. Loh. Lutfi 2014 Pak. 14. Hah? Lutfi 2014. 2000? 14. Lutfi Wigi. Lutfi itu 15 Pak. Lutfi Iqbal Majid. Iqbal. Lutfi Iqbal Majid. Lutfi Iqbal. Oh, tak kira Lutfi 12. Itu Bukan. banyak Lutfi. Terlalu banyak Lutfi, terlalu banyak Galih di TF itu. Oke, silakan rekan-rekan. Atau cerita bisa akhirnya di sini bagaimana dulu ceritanya Hisan? Kok sampai bergabung di ini, si Sinari itu? Sinari. Karena saya diajak sih Pak, karena saya bukan founder, bukan ataupun co-founder, jadi memang diajak sama, saya kenal dengan CEO dan CTO-nya, kemudian mereka memang merasa saya punya value yang sama dan bisa membantu Sinari. Saya terlibat Pak, jadi saya ikut. Alasannya ajaknya karena dianggap ini ya, berarti ya bisa satu frekuensi ya, jadi visinya sama bocah ini. Ya. Ini kekerabatan itu ya memang penting ya, relasi itu. Ya betul Pak, networking betul. Iya, networking itu penting. Jadi jangan ini ya, jangan menutup diri gitu ya. Anda semakin banyak, kalau bahasa tradisionalnya itu silaturahim itu membuka rezeki kan. Jadi banyak saudara itu ya Anda akan semakin hidup enak gitu. Tuh. Betul Pak, betul sekali Pak. Silakan pertanyaan terakhir ini, kalau ini sudah setengah 12 kok hampir. Terakhir ya, sebelum nanti Hisan memberikan closing statement-nya. Oke, silakan ayo. Permisi Pak. Iya, silakan. Siapa? Saya Chandra dari Teknik Fisika 2017. Ya, silakan Mbak. Sebelumnya, kalau misalnya kita kan sekarang kan belum lulus, terus gimana sih caranya kita bisa join di hal-hal seperti itu? Mungkin bisa internship atau sebagai volunteer gitu, bisa nggak sih Bang? Sekian, terima kasih. Oke, baik Chandra, terima kasih. Mungkin maksud Chandra mungkin terlibat semacam ya pengabdian masyarakat ya Pak ya. Internship sebetulnya bisa, artinya beberapa NGO yang mungkin concern memang ke pendampingan masyarakat pasti membuka peluang untuk internship, baik itu mungkin ke lapangan maupun tidak. Tapi mungkin kalau ke lapangan itu ya perlu waktu, nggak cukup sebulan 2 bulan kayak KP atau mungkin kayak kayak KP gitu ya, tapi mungkin butuh agak lama gitu kalau teman-teman punya waktu, atau mungkin tadi Pak Edi bilang ada yang kampus mereka itu emang 1 semester, itu menurut saya ya cukuplah untuk misalkan teman-teman nyari internship atau mungkin nyari NGO atau lembaga yang seperti itu, ya merasakan hidup dengan masyarakat, terus merasakan ada masalah apa, ada fenomena apa, dan akhirnya terlibat dalam mencari solusi. Itu bisa sih Chandra, tinggal dicari aja kira-kira maunya ke bidang arah mana, karena kan mungkin nggak semuanya tertarik dengan EBT atau mungkin tertarik dengan agriculture, pangan, ingin membuat sebuah teknologi yang mungkin tepat guna untuk agriculture juga bisa. Itu mungkin bisa dimulai dengan teman-teman melihat atau paham isu masyarakat itu apa sih yang ada gitu sih. Menurut saya sih bisa sih, tinggal dicari aja Chandra, atau mungkin kalau masih ada kesempatan buat ada vacancy atau mungkin ada open untuk internship mungkin berhubungan dengan pendampingan masyarakat, mungkin saya nanti coba share mungkin ke teman-teman HMTF atau mungkin ke Pak Edi juga mungkin bisa kali ya. Oh bisa. Gitu. Ya. Tapi jangan kayak kemarin diberi kesempatan KP nggak jadi gitu. Sudah minta ke Hisan, setelah diberi kesempatan malah nggak jadi. Akhirnya dari TF UMN Pak yang nggak ikut. Yang UMN. Ya. TF mana? UMN. UMN ya. Universitas Multimedia Nasional Pak. Oh, MN. Yang di Tangerang Pak, ini BSD. Oh, Tangerang. Oh iya, BSD. Oh iya. Ya. Karena TF itu kan ada 10 tuh di Indonesia, setahu saya ya sampai sekarang. Jadi oke. Makasih Bang. Ya, Chandra, sama-sama. Oke, Hisan, sebagai penutup ya, tolong sampaikan closing statement ya, ini sudah hampir setengah 12. Oke, mungkin ya nggak banyak closing statement dari saya. Ya,
saya rasa mungkin teman-teman dengan waktu saat ini masih ya tugasnya masih belajar, saya rasa dengan apalagi dengan sekarang banyak platform, banyak media, banyak hal-hal yang bisa dibaca yang berupa pengetahuan, saya rasa teman-teman harapannya lebih terarah, ingin masuk ke bidang apa, ingin berkarya setelah lulus seperti apa, ingin mengabdikan diri setelah lulus di mana seperti apa. Yang penting tahu sih, menurut saya yang penting tahu ke arah mana dan mau mencoba gitu. Dan tadi jangan takut untuk membuka networking, nggak usah malu-malu kalau emang orang itu bisa memberikan inspirasi ke kita atau mungkin bisa membuat kita menjadi lebih terbuka pikirannya, saya rasa ya tidak usah ragu sih untuk membuka relasi atau membuka jaringan. Dan menurut saya cukup banyak mungkin platform atau mungkin cukup banyak cara-cara yang mungkin yang sudah ada gitu. Itu mungkin Pak Edi, yang semoga selalu sukses buat teman-teman yang di sini. Oke, terima kasih Hisan ya. Sama-sama Pak Edi. Ya, terima kasih ya telah saya repotkan. Lalu saya ini merepotkan teman-teman alumni gitu ya. Oke, kita untuk kenang-kenangan ya, kita foto dulu sebentar. Saya ini dulu.